Di antara para Pandawa, Sahadewa mungkin adalah sosok yang paling misterius. Selain ahli dalam ilmu pedang, dia juga terkenal mahir dalam ilmu astrologi. Seperti Widura, Sahadewa adalah sosok yang pendiam, berbicara seperlunya saja. Mungkin karena alasan inilah yang menyebabkan di dalam kisah Mahabharata, terkadang Sri Krishna sendiri meminta saran kepada Sahadewa. Atau lebih tepatnya mungkin bisa dikatakan Sri Krishna sedang mengorkestrasi keseluruhan cerita dalam Mahabharata. Dikisahkan, Pandu, ayah dari para Pandawa, telah memprediksikan kematiannya. Beliau sudah bermeditasi bertahun-tahun dan mendapatkan anugerah mengetahui tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Sebelum beliau meninggal, beliau memanggil kelima anaknya dan membagikan rahasia-rahasia. Dia memberitahu anak-anaknya untuk memakan dagingnya setelah kematiannya. Singkat cerita, Pandu meninggal dan tubuhnya dikremasi. Para Pandawa tidak bisa melakukan apa yang menjadi wasiat ayahnya. Kemudian Sahadewa memperhatikan sekumpulan semut membawa bagian kecil dari tubuh Pandu. Sahadewa lalu memakan bagian kecil dari tubuh Pandu ini, dan seketika dia mengetahui tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan dari dunia. Ada banyak versi Mahabharata, sehingga kisah ini kemungkinan adalah bentuk distorsi dari kisah yang sesungguhnya terjadi. Di dalam Mahabharata diceritakan, Sahadewa berguru langsung kepada Brihaspati, guru para dewa. Dan kemungkinan yang terjadi adalah Sahadewa mewarisi kebijaksanaan dari Pandu dan mendapatkan pengetahuan tentang astrologi langsung dari ayahnya. Dan juga gurunya, Brihaspati. Dikisahkan, pada gigitan pertama, Sahadewa menjadi tercerahkan dan mengetahui tentang semua hal yang terjadi di masa lalu dari sejarah dunia. Pada gigitan kedua, dia menjadi tercerahkan tentang semua yang terjadi di dunia sekarang ini. Dan pada gigitan ketiga, dia menjadi tercerahkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan dari dunia. Dengan kata lain, dia menjadi Trikal Gyani. Dia yang mengetahui tiga masa. Pada saat itu, Sri Krishna hadir di sana, menyamar dalam wujud Brahmana tua dan berusaha mengejar Sahadewa kecil. Bahkan ketika masih anak-anak seperti itu, Sahadewa mengetahui bahwa orang yang mengejarnya itu bukanlah seorang pertapa tua, melainkan Tuhan Yang Maha Esa sendiri, Sri Krishna. Sahadewa berhenti. Krishna lalu menyusulnya sambil berkata, "Kau tidak boleh mengungkapkan apa yang kau ketahui." Tapi Sahadewa adalah anak kecil yang cerdas. Dia kemudian menjawab, "Bagaimana jika seseorang bertanya kepadaku? Aku tidak bisa berbohong." Lalu Krishna menjawab, "Jika seseorang bertanya padamu, maka kamu boleh memberitahu mereka. Tapi jangan pernah memberitahu mereka lebih dari yang mereka minta. Dan jangan pernah memberitahu siapapun bahwa kamu tahu segalanya sehingga mereka bisa bertanya kepadamu dan memanfaatkanmu." Sahadewa mempertimbangkan dan mengangguk. "Baiklah, tapi Krishna, engkau harus menyetujui permintaanku juga." Lalu Krishna bertanya, "Apakah permintaanmu?" Yang dijawab oleh Sahadewa, "Berjanjilah kepadaku bahwa engkau akan selalu melindungi kami 5 bersaudara, dan jika ada di antara kami yang meninggal, maka engkau harus menerima kematian juga." Krishna tersenyum sambil menyipitkan matanya. Bocah kecil ini menawar dengan harga murah, dan beliau berkata, "Baiklah." Sepanjang hidupnya, Sahadewa tahu segalanya. Dia mengetahui tentang rencana jahat Istana Kardus. Dia mengetahui bahwa Duryodhana memanipulasi mereka ke dalamnya. Dia mengetahui intrik politik Duryodhana dan Korawa. Dia mengetahui berapa mata dadu yang keluar yang dimainkan oleh Shakuni ketika perjudian dadu yang membawa petaka itu dilakukan. Dia juga mengetahui apa yang akan terjadi kepada Drupadi dalam perjudian itu. Dia juga mengetahui tentang siapa yang akan mati dan bagaimana matinya dalam peperangan besar nanti. Dia juga mengetahui bahwa Aswatthama akan membunuh anak-anak Pandawa. Setiap kali Sahadewa memandang putranya, dia berpikir
tentang bagaimana putranya akan meninggal. Dia mengetahui semua hal-hal mengerikan ini, tetapi dia tidak pernah bisa memberitahu siapapun, bahkan kepada saudara-saudaranya yang lebih dekat dengannya daripada bayangannya sendiri. Karena alasan inilah, ia adalah Pandawa yang paling pendiam di antara saudara-saudaranya, menjaga pikirannya sendiri dan membiarkan orang lain berbicara. Dan itulah sebabnya mengapa Sahadewa disebut sebagai orang yang paling sabar di dunia. Ia memiliki ketabahan untuk mengatasi dan tidak pernah kehilangan kendali. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa perjanjiannya dengan Sri Krishna pada waktu kecil. Dia lega karena tahu bahwa tidak akan ada bahaya yang akan terjadi pada diri Pandawa selama Sri Krishna masih mendampingi mereka. Krishna pun terikat untuk melindungi mereka semua atau menghadapi kematian sendiri. Sahadewa mengajarkan kepada kita, terkadang lebih baik kita diam, bahkan ketika kita tahu kebenaran akan sesuatu. Terkadang hal-hal yang merusak harus berjalan sesuai jalurnya agar bumi menjadi bersih dan tidak terbebani. Sekali lagi, ia mengajarkan kepada kita arti satya wacana, setia dengan kata-kata, dan juga satya samaya, setia kepada janji yang pernah diucapkan. Dan di atas segalanya, ia mengajarkan kepada kita untuk selalu percaya bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widiwasa, akan senantiasa melindungi kita jika kita serada dan bakti kepadanya.